Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat kalkulator sederhana atau alat hitung sederhana yang berkaitan dengan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, di sini nanti yang kita gunakan adalah text tool. Jadi kita sekaligus mempelajari bentuk-bentuk text tool dan membuat alat hitung. Langsung saja kita mulai sekarang. Silahkan kalian klik simbol text tool yang ada di sini. Tinggal kita klik text tool. Kemudian kita buka properties untuk mempelajari jenis-jenis teks yang ada itu apa saja. Kemudian nanti bagaimana mengaplikasikannya. Nah, silahkan kalau sudah membuka properties, ada bagian di sebelah kiri ini. Nah, yang ini yang ditunjuk oleh kursor ini adalah bentuk-bentuk teks atau jenis-jenis teks yang kita dapat aplikasikan dalam Macromedia Flash. Silahkan kalau mau melihat isinya itu bisa diklik. Di sini ada pilihannya static text, bukan statistik ya, static ya. Static text, kemudian dynamic text, input text. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya secara singkat, statik itu kita bisa gunakan untuk menulis biasa ya. Tanpa menginputkan kata-kata, tanpa memberikan perintah, itu jenisnya nanti yang kita gunakan adalah statik. Kemudian untuk dynamic text itu digunakan untuk memunculkan teks sesuai dengan perintah yang dibuat oleh programnya, yaitu misalkan kita membuat program, ada tombol di situ, perintahnya menampilkan teks tertentu, maka jenis teks yang kita gunakan adalah dynamic text. Kemudian yang terakhir ada input text. Nah, input text ini digunakan untuk membuat tempat teks yang nantinya kalau aplikasinya kita jalankan atau programnya kita jalankan, kita bisa mengisi tempat teks tersebut dengan kata-kata, kalimat, dan seterusnya, bahkan juga bilangan. Ya, ini jenis-jenis teks yang akan kita pelajari hari ini, karena nanti kita akan gunakan ketiganya hari ini. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada tulisan yang seperti ini yang ditunjuk oleh kursor. Ini adalah font huruf ya. Jadi ini font huruf atau katakanlah jenis huruf yang bisa kita tulis. Nanti kalian bisa mengotak-atiknya mau pakai huruf font seperti apa. Kemudian di sebelahnya ini adalah ukuran hurufnya. Di sebelahnya lagi adalah warna huruf. Oh ya, untuk yang ukuran huruf kalian nanti bisa tinggal ketik di sini aja, mau besar huruf yang diinginkan berapa, katakanlah 15, tinggal kita ketikkan 15, kemudian di enter. Atau bisa juga menggunakan yang ada tanda panah ke bawah ini. Nah, tinggal kita klik. Jadi kalau kita klik satu kali tidak bisa ya, harus diklik, terus digeser kursornya ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil ukuran teks. Di sebelahnya lagi ada simbol B dan I miring. Kalian sudah mengetahui di Word ada, di PowerPoint ada. Kalau yang B ini berarti untuk teks yang kita tulis adalah teks tebal. Kalau yang I miring berarti ya italik ya, berarti penulisan miring. Kemudian di sini adalah bentuk teksnya dibuat rata kiri, tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Kemudian di sini ada pilihan untuk bentuk teksnya ya. Jadi bukan bentuk teks dalam artian kondisi teksnya. Kondisinya normal ya berarti biasa. Kemudian kalau kita klik, ini ada pilihannya. Oke, sebentar. Ini karena dynamic ya, mohon maaf. Saya ubah dulu menjadi statik. Nah, kalau saya ubah menjadi statik, ketika bagian yang ada tulisan normal ini saya klik, maka ada 3 pilihan. Ada normal, superscript, dan juga subscript.
Nah, kalian sudah tahu kalau superscript itu digunakan untuk membuat pangkat, kalau subscript digunakan untuk membuat indeks atau huruf kecil atau bilangan kecil yang ada di bawah. Ya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita butuhkan itu adalah jenis teksnya input text. Nah, silahkan nanti kalian praktekkan, yaitu yang pertama kita klik adalah mengubah jenis teksnya, yaitu ini tadi dari static text kita ubah menjadi input text. Oke, kemudian kita buat katakanlah ini dulu ya, sama dulu jenis hurufnya atau fontnya tadi. Jenis hurufnya kita buat Times New Roman. Silahkan diubah yang di sini, nanti kalau belum Times New Roman tinggal diketik seperti saya ini, Times New Roman. Nah, ini kan ada pilihannya nanti seperti ini. Oke, tinggal diklik enter. Kemudian kita pakai ukuran hurufnya itu 30, andai kata nanti kurang besar ukuran hurufnya bisa kita ubah. Kemudian warna teks saya bebaskan, kalian mau menggunakan warna teks apa. Kita buat tulisannya tebal dan memulai penulisannya dari tengah. Nah, setelah kita memulai tulisannya dari tengah, kita biarkan bentuknya seperti ini. Ini ukuran kondisi hurufnya normal. Dan di sini ada pilihannya single line. Single line artinya adalah untuk input teks kita hanya menuliskan secara garis lurus saja. Tidak setelah tempat teks yang kita sediakan itu penuh kemudian menulis di bawah, tidak, tapi kita buat tulisannya lurus. Tapi kalau yang multi line itu digunakan untuk berbagai garis. Jadi kita misalkan kita membuat tulisan di baris pertama, kita enter bisa menuliskan di baris yang kedua dan seterusnya. Kemudian ada multi line no wrap. Kalau no wrap berarti kita tidak bisa membuat tulisan itu turun otomatis ke baris berikutnya. Harus di enter terlebih dahulu. Kalau yang multi line di atas, andai kata tempat teksnya sudah penuh, dari kiri ke kanan penuh, maka otomatis tulisannya akan turun ke bawah. Kalau yang multi line no wrap berarti harus di enter dulu baru bisa menulis ke baris berikutnya. Karena jenis tekstul yang kita buat adalah input text dan nanti ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian yang kita perintahkan pada aplikasinya, maka pastikan tombol autocorrect-nya di sini atau bagian autocorrect ini tidak tercentang. Jadi seperti punya saya ini. Bagi yang masih tercentang, silahkan centangnya dihilangkan. Contohnya, di tampilan laptop kalian tercentang seperti yang muncul di layar. Seperti ini. Nah, silahkan tinggal diklik saja untuk menghilangkan centangnya. Kemudian di sebelah sini ada seperti tanda kertas bergaris ya. Ini kalau kita arahkan namanya show border around text. Sesuai artinya, tampilkan batas di sekeliling teks. Ya, berarti nanti kita menampilkan batas tempat teksnya yang kita buat. Kalau tempat teksnya kita buat dengan mengklik show border around text, maka di tepi teks tool kita akan muncul batasnya. Nah, kenapa kok diperlukan memunculkan batas? Jadi ketika aplikasinya dijalankan, kita sudah tidak perlu lagi mencari-cari di mana kita harus mengisi. Ya, oke. Lanjut saja, silahkan letakkan di sembarang posisi bebas, tinggal kita klik. Nah, di stage-nya kita klik seperti ini. Jadi kalau tadi hurufnya Times New Roman, ukuran stage-nya atau layarnya ini adalah 550 pixel, lebarnya 550 pixel, tingginya adalah 400 pixel, dengan ukuran huruf 30 itu jadinya sekian. Ya, saya pakai warna hurufnya, saya ganti tidak mau hitam, saya pakai warna biru.
Nah, seperti ini. Nah, setelah tadi kalian aplikasikan text tool-nya di stage atau di layarnya, perhatikan kursor itu berbentuk tanda plus dengan ada huruf A. Itu artinya apa? Text tool kita atau tombol text tool pilihannya di bagian tools ini aktif. Ya. Kemudian perhatikan pada bagian properties sekarang. Perhatikan pada bagian properties. Di sini muncul var. var-nya ini aktif. Artinya apa? Kita bisa memberikan nama variabel teks yang sudah kita buat di stage. Katakanlah kita berikan nama variabelnya adalah bil1. Ya, jangan diberi spasi. Ya, artinya apa? Ini bilangan 1. Jadi text tool pertama yang kita buat variabelnya adalah bil1 dengan semua tulisannya ini adalah huruf kecil kemudian diikuti dengan bilangan 1. Artinya ini adalah bilangan yang pertama nanti diisikan. Sebenarnya pemberian penamaan ini bebas. Kalian boleh memberikan penamaannya katakanlah cukup dengan menuliskan huruf A kecil. Atau katakanlah kalian menuliskan dengan huruf A kapital. Boleh. Dibanding nuliskan harus panjang, katakanlah seperti itu. Maka nanti itu juga akan berpengaruh pada perintah yang kita berikan. Nah, nanti akan saya contohkan ya, perintahnya seperti apa. Jika penulisan nama var dan perintah yang kita berikan dalam bentuk script itu berbeda, otomatis aplikasinya tidak akan berjalan. Ya. Oke, kita sudah membuat input teks pertama dengan nama variabel bil1, pastikan autocurl tidak tercentang. Oke, kita lanjutkan tahap berikutnya. Yang jelas kita akan membuat dua bentuk input teks lagi, yaitu input teks yang kedua nanti kita gunakan untuk mensubstitusikan bentuk operasinya. Kemudian input teks yang ketiga itu kita gunakan untuk tempatnya bilangan 2. Ya, jadi sekarang kita akan membuat input teks untuk operasi hitungnya. Kita tidak perlu klik di sembarang tempat, bisa kita gunakan ini ya cara yang sederhana sebenarnya. Silahkan klik selection tool, maka input teks pertama kita tadi akan terblok warna biru muda. Kemudian arahkan kursornya ke text tool ini, silahkan klik kanan sampai muncul pilihan cut, copy, dan sebagainya. Silahkan pilih copy. Oke, selanjutnya arahkan kursornya di luar input teks yang sudah kita buat, katakanlah di sebelahnya seperti ini. Silahkan klik kanan, nanti pilih paste in place. Nah, ini di sini ada dua pilihan, ada paste, ada yang nomor 2 ini paste in place. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa bilangnya paste ya, padahal paste. Paste sama paste in place. Nah, paste in place ini kondisinya adalah menampilkan hasil copy pada tempat yang sama. Tapi kalau paste ini berada di tengah-tengah stage. Nah, ini kita pakai yang paste in place, jadi nanti tinggal kita geser posisinya dan kondisi kedua input teks nanti jadinya sebaris. Tapi kalau yang kita klik paste, maka nanti dia berada di tengah dulu, baru kita posisikan. Nah, itu nanti memposisikannya harus hati-hati supaya bisa sebaris rapi gitu ya. Nah, sekarang kita coba klik paste in place. Nah, munculnya di tempat yang sama. Kemudian tekan tombol panah kanan yang ada di keyboard kalian, disertai dengan menekan tombol shift untuk mempercepat perpindahan. Jadi tekan tombol shift, geser ke sebelah kanan seperti ini untuk mempercepat perpindahan. Nah, jadi seperti ini digesernya ya. Kemudian karena ukuran untuk operasi hitung itu kan tidak membutuhkan tempat yang besar, maka kita perkecil terlebih dahulu input teks ini.
Nah, input teks yang kedua tinggal kita kecilkan. Bagaimana caranya? Arahkan kursornya ke tanda kotak yang ada di ini, seperti yang tampil di layar. Tekan tombol klik, geser ke arah kiri. Nah, seperti ini. Jangan lupa nama var-nya diganti dengan istilah operasi. Kita namai dia dengan operasi. Artinya nanti kita isikan tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, dan tanda bagi. Pastikan kembali autokern tidak tercentang, show border around text-nya aktif. Ciri show border around text aktif adalah bagian kertas ini dikelilingi oleh persegi warna biru muda. Oke? Nah, nanti dipraktekkan ya, karena nanti hasil prakteknya harus kalian kumpulkan. Kemudian, kita tambahkan lagi untuk bilangan yang kedua. Nah, bilangan kedua ini berarti bagaimana? Kita tadi masih mengcopy input teks yang pertama, maka kita lanjutkan dengan input teks yang kedua. Yaitu caranya sama, klik kanan, pilih paste in place. Nah, muncul di tempat yang sama seperti semula. Tinggal kita geser. Cara menggesernya, tekan tombol shift pada keyboard. Ya, tombol shift pada keyboard disertai dengan tombol panah ke arah kanan. Nah, seperti ini. Jangan lupa nama var-nya kita ganti menjadi bil2. Jangan diberi spasi ya. Oke, selanjutnya kita membuat bentuk teks statik untuk menuliskan tanda sama dengan. Nah, berarti bagaimana caranya kita menuliskan tanda sama dengannya? Silahkan, karena ini tadi kan yang aktif adalah selection tool ya. Jadi nanti kalau ternyata punya kalian ketika tampilan seperti punya saya ini yang aktif adalah text tool-nya seperti ini. Pastikan nanti ya text tool-nya aktif seperti ini, kalian klik lagi selection tool. Klik selection tool. Karena di bagian ini masih ada yang terblok, maka kita klik di sembarang tempat supaya tidak ada yang terblok sama sekali. Nah, sudah seperti ini, jadi tidak ada yang ada garis biru, ujung-ujungnya ada persegi kecilnya, kemudian tidak ada tekstul yang aktif, jadi kita klik di luar teks, ya, di luar tekstul tadi. Jadi di stage-nya bebas ya, sehingga tidak ada yang terblok. Kemudian kita klik kembali text tool, kita ubah jenis teksnya menjadi static text seperti ini. Kemudian kita arahkan kursornya ke sebelahnya bilangan yang kedua. Jadi kita arahkan ke stage di sebelah bilangan yang kedua seperti ini. Kita tuliskan sama dengan. Nah, posisi sama dengan ini katakanlah belum rapi ya, atau kurang rapi. Maka bisa kita lakukan dengan klik selection tool. Tinggal kita geser posisinya ke atas. Misalkan yang tidak rapinya di sebelah bawah. Nanti kalian bisa memposisikan sendiri dengan mengarahkan menggunakan tombol panah ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat tempat teks untuk memunculkan hasilnya. Nah, karena memunculkan hasil di sini tidak memerlukan penggunaan input text dan juga bukan merupakan static text, maka yang kita buat adalah jenis teksnya dinamik. Ya, dinamik text, tapi pastikan tidak ada tekstul apapun yang aktif di sini. Tidak ada yang terblok. Maka sama seperti tadi, klik selection tool, kemudian klik di sembarang stage yang tidak ada teksnya. Seperti ini. Kemudian kita klik kembali text tool.
kita ubah jenis teksnya menjadi dynamic, seperti ini. Kemudian kita arahkan kursornya ke stage seperti ini. Nah, begini. Nah, ini kan kurang rapi ya posisinya ya. Nah, kalau posisinya kurang rapi, kita bisa mengatur posisinya dengan klik selection tool. Kita geser ke atas seperti ini. Nah, tinggal kita rapikan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu dapat kalian lakukan dengan cara kita tadi kan masih mengcopy input teks yang pertama. Nah, kita gunakan cara yang sama, yaitu tinggal kita paste in place, karena tadi kan masih tercopy. Nah, ini saya kasih cara paste in place yang ini ya, paste in place yang lain dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita harus klik kanan, pilih paste in place. Kemudian, ini yang sekarang, paste in place-nya kita lakukan dengan tekan tombol CTRL pada keyboard, kemudian tekan tombol Shift juga yang ada di atas CTRL, kemudian bersamaan kalian tekan tombol V. Jadi CTRL plus Shift plus V. Ya, itu sama saja dengan paste in place. Jadi Ctrl Shift V. Nah, akan muncul seperti layar. Ya, jadi pengganti paste in place itu kalau kita pakai keyboard itu adalah CTRL ditekan bersamaan dengan Shift, ditekan juga bersamaan dengan V. Ya. Itu cara paste in place. Kemudian tadi kalau sudah kita paste in place, tinggal kita geser ke sebelahnya tanda sama dengan, sebelah kanannya tanda sama dengan. Kemudian kita ganti jenis teksnya yang tadinya input teks diubah menjadi dynamic text. Itu cara yang kedua. Ya. Jadi digeser, dipindah menjadi dynamic text. Kita bisa menggunakan cara seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dynamic text yang sudah kita buat di belakangnya tanda sama dengan atau di sebelah kanan tanda sama dengan, kita ubah nama variabelnya. Ya, kita beri nama variabelnya adalah hasil. Ya. Jadi nanti kalian ingat-ingat kalau menuliskan nama variabelnya pakai huruf kapital ya berarti nanti ketika diperintahnya pakai huruf kapital. Kalau pakai huruf kecil semua seperti ini ya berarti nanti ketika diperintah menggunakan huruf kecil. Oke. Kita sudah membuat semuanya dan berbagai bentuk teks. Ada input text, ada static text, dan ada dynamic text. Ya. Ketika kita sudah membuat seperti ini, nah kalau sudah dibuat seperti ini, tinggal satu yang perlu kita buat yaitu tombolnya untuk memberikan perintah. Hari ini kita akan membuat tombol yang disediakan oleh Macromedia Flash. Silahkan kalian klik window yang ada di bagian atas ini, diklik window. Silahkan pilih Common Libraries, kemudian pilih button. Nah, akan muncul pilihan tombol-tombol yang ada di layar seperti ini. Ini nanti kalau mau tahu isi bentuk atau tombolnya seperti apa, tinggal dicoba sendiri ya. Nanti caranya yaitu tinggal klik folder yang ada. Jadi gambar foldernya ya yang diklik ya, di double klik, di double klik. Katakanlah saya menggunakan button bubble 2. Saya double klik foldernya. Nah, maka akan muncul pilihan bentuk-bentuk tombolnya di sini. Katakanlah saya pakai di sini bubble to blue, maka munculnya adalah yang seperti ini. Nah, dari tombol yang muncul ini, saya klik kiri tanpa dilepas, kemudian geser ke stage-nya seperti yang muncul di layar.
Nah, berarti kalian sudah memunculkan tombol pada programnya. Silahkan ditutup. Nah, tombol ini kan masih aktif, ditunjukkan dengan dia terblok dan dikelilingi warna biru. Oke. Kemudian kita buka action script-nya. Nah, silahkan tuliskan seperti ini. On. Oke, tidak muncul ya di sini. Kira-kira tidak munculnya kenapa? Oke, ternyata tadi ketika tidak muncul punya saya tombol enternya kan tidak aktif. Nah, maka saya aktifkan kembali, tekan selection tool, pilih tombolnya, ya. Jadi tombolnya diaktifkan, buka action, klik. Nah, klik bagian actionnya di sini supaya ini muncul menjadi berwarna biru, supaya kita bisa memberikan perintah scriptnya. Silakan tuliskan on dalam kurung release. Nah, atau tinggal pilih yang ada di sini seperti ini, double klik, kurung tutup, kurung kurawal buka. Ini ya, kita enter ke bawahnya. Nah, karena tadi operasinya yang kita masukkan itu bisa jadi bermacam-macam, ada 4 pilihan: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka kita harus memunculkan perintahnya berbentuk jika maka. Jadi jika kita inputkan tanda positif atau tanda plus, maka hasilnya bagaimana? Jika kita inputkan tanda pengurangan, hasilnya bagaimana? Nah, berarti perintah yang kita berikan if jika kurung buka. Tadi kan yang untuk meletakkan operasi hitung itu adalah input teks dengan nama variabel operasi. Maka kita tuliskan operasi seperti ini, spasi, ini boleh pakai spasi boleh tidak ya. Tanda sama dengannya 2 kali. Jadi khusus di bagian if atau di bagian kondisi if ini, penulisan tanda sama dengan, tanda kurang dari, tanda lebih dari itu ditulis sebanyak 2 kali. Kecuali ketika menuliskan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ya, jadi ditulisnya ada 2 simbol. Sama dengannya 2 kali. Kalau lebih dari ya berarti tanda lebih darinya 2 kali. Kalau kurang dari ya berarti tanda kurang darinya 2 kali. Berbeda dengan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, masing-masing cukup 1. Ya. Nah, ini if dalam kurung operasi sama dengan 2 kali, kita beri tanda petik 2, kemudian kita isikan tanda plus, tanda petik 2 lagi seperti ini, kemudian kurung tutup. Intinya apa? Jika variabel operasi kita isi dengan tanda plus, seperti ini ya, kurung kurawal buka, kita enter, hasil itu sama dengan number dalam kurung bil 1 tutup kurung ditambah spasi number kurung buka bil 2 titik koma, kita enter, kita beri kurung kurawal tutup. Jadi penjelasan ini bacanya begini: jika variabel operasi kita perintahkan dengan memberikan tanda plus atau kita input tanda plus positif ini, maka jadi ini harus ada pasangannya kurung buka, kurung kurawal buka, pasti nanti ada kurung kurawal tutup. Maka hasil atau variabel hasil dynamic text tadi itu sama dengan number bilangan 1. Jadi input teks yang ada di variabel bil 1 itu kita jadikan bilangan.
Jadi makanya diberi perintah number. Number bill 1 ditambah number bill 2. Ini perintahnya. Jadi bilangan 1 ditambah bilangan 2. Hasilnya dari sini nanti akan muncul di dynamic text dengan variabel hasil. Ya. Nah, ini yang saya maksud penulisannya harus diingat. Tadi kalian memberikan nama variabelnya seperti apa. Jadi kalau operasi ini kalian pakai huruf kapital ya harus menulisnya pakai kapital semua. Kalau hanya huruf depannya saja yang kapital ya juga harus huruf depannya saja yang kapital. Oke. Ini saya contohkan nanti cuma 2 perintah ya. Perintah yang lain kalian lanjutkan sendiri. Oke. Jadi nanti yang dikumpulkan sudah lengkap, ada 4 perintah. Ya. Jadi saya contohkan dengan 2 saja. Nanti kalian lanjutkan memunculkan menjadi 4 perintah. Oke. Nah, setelah ini yang saya contohkan adalah operasi pembagian. Ya. Jadi setelah if di sini bukan if lagi, tetapi menggunakan else if. Jadi ini ada spasinya. Kalau nggak ada spasinya, tulisan ini nggak akan berwarna biru. Jadi else if artinya jika kondisi yang lain atau jika ada kondisi lainnya. Ya, jadi ditambahi perintah else if kurung buka operasi double sama dengan atau sama dengan 2 kali tanda petik 2. Pembagian di sini tidak bisa menggunakan pembagian kalau diisikan di bagian operasi ini boleh kalian menggunakan tanda garis miring, boleh juga menggunakan titik 2. Contohnya saya di sini menggunakan titik 2 karena pembagian yang kita kenal identik dengan tanda titik 2 ya. Oke, seperti ini. Kurung tutup. Nah, kita buka lagi dengan kurung kurawal buka. Kita enter. Hasil sama dengan number bill 1. Nah, khusus untuk pembagian tidak menggunakan titik 2 ya, yang bisa dibaca oleh skripnya. Kita menggunakan tanda garis miring. Jadi, number bill 1 garis miring spasi number dalam kurung bill 2 titik koma. Kita enter ke bawah kurung kurawal tutup. Kemudian kita lanjutkan dengan enter 1 kali lagi yaitu kurung kurawal tutup. Jadi kurung kurawal tutup yang atas pasangannya yang paling akhir. Ini pasangannya yang di sini, yang ini pasangannya di sini. Jadi nanti kalau sudah selesai, jadi semua perintah if dan else if-nya sudah kalian tuliskan, yang paling akhir harus membuat pasangan kurung kurawal untuk yang paling atas. Jadi nanti kalau mau nambahkan perintah perkalian dan pengurangan, tinggal ditambahkan lagi di bagian ini, ada else if ini. Oke. Nah, saya contohkan hasilnya, saya kontrol enter. Nah, kita coba dengan memasukkan bilangan 2 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Kita klik enter, muncullah 1. Loh, kok nggak bisa ya? Kira-kira kenapa? Adakah yang bisa tahu kira-kira apakah yang salah? Nah, ini kan perlu diperlihatkan lagi ya. Di sini kok tidak muncul? Padahal ada perintahnya sudah benar. On release if, ini tidak ada yang salah, tidak muncul error. Kira-kira apa yang salah? Kita coba cek kembali ke stage-nya. Kita tutup action script-nya. Kita geser sedikit. Saya klik ini. Nah, dynamic text sudah kita beri simbol hasil. Ya, sudah sama. Kemudian saya cek lagi yang di sini sudah saya beri nama bill 2. Di sebelah sini sudah saya cek ada operasi. Yang di sini sudah ada bill 1. Semua autokernya tidak tercentang.
Nah, selanjutnya kita coba cek action script-nya kembali, yaitu saya klik tombol enternya, kita buka, saya tutup terlebih dahulu ini ya. Di sini ada on release if operasi. Kita cek jangan-jangan ada penulisan yang salah. Nah, kira-kira apa yang saya munculkan tadi salah? Saya coba kontrol enter kembali ya. Oke. Saya tunjukkan di sini kenapa tadi kok bisa salah. Ya. Oke. Tadi saya mensubstitusikan di bilangan 1, 2. Di bagian tanda operasi adalah garis miring. Di bagian bil 2 saya isi 2 juga. Kemudian saya enter tidak muncul. Ada yang tahu? Perhatikan tanda operasi yang saya inputkan di sini adalah garis miring. Tetapi perintahnya adalah tanda titik 2 atau tanda bagi yang berbentuk titik 2. Maka saya ubah kembali di sini tanda garis miring dengan tanda titik 2. Kita coba kembali enter, muncullah hasilnya 1. Saya ganti tanda titik 2 dengan tombol plus. Kita enter hasilnya 4. Nah, berarti program sudah berjalan. Ya. Jadi tugas kalian adalah membuat bentuk seperti ini, ya, membuat bentuk seperti ini, kemudian ditambahkan 2 operasi lainnya, ya. Menambahkannya nanti di mana? Ya, tinggal kita lanjut seperti ini. Kalau sudah if, di sini ada else if, ya berarti tinggal ditambah else if, kondisinya seperti apa, perintahnya bagaimana, ya. Kemudian di paling akhir baru diberi kurung kurawal tutup seperti ini. Oke, silahkan dicoba. Jika berhasil untuk keempat operasi hitung, ya, jika berhasil untuk keempat operasi hitung, silahkan nanti disimpan dengan folder yang bersesuaian dengan yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kalian menyimpan di folder apa, kemudian dijadikan satu. Yang ini adalah materi keberapa? Materi 1 atau materi 2? Materi 2 ya. Jadi nanti kalian simpan dengan nama materi 2 latihan membuat operasi hitung. Oke. Jadi sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Silahkan boleh kalian bertanya. Jika nanti, Bu, saya ada error. Bu, tampilan saya ini sudah benar, tetapi kok tidak muncul juga. Nah, nanti silakan kalian buat video singkatnya ya. Jadi video singkatnya nanti kita diskusinya tetap di dalam Microsoft Teams ya. Jadi teman-teman yang lain tetap bisa bertanya di situ ya. Jadi sewaktu-waktu nanti ada kondisi yang sama, kita bisa mengecek kembali di pertemuan ketiga ini di dalam Microsoft Teams ya. Jadi waktu bertanyanya tidak saya batasi. Jadi kalian nanti saya minta melaksanakan program ini paling lambat sampai pukul 9 malam dikumpulkan di Microsoft Teams. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan masukkan ke Microsoft Teams. Ya, jadi dimasukkan Microsoft Teams, nanti akan selalu saya cek untuk hari ini. Oke, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.